Setelah 1 minggu aku di rumah sakit untuk merawat anakku. Saat anakku dibolehkan untuk pulang, aku menelpon suamiku untuk menjemput kami. Tapi, sampainya di lobi rumah sakit, suami melempar uang 20.000 dan berteriak, "Pulang sendiri naik ojek. Aku gak mau mobilku ikut kena sial." Aku hanya diam lalu mengambil uang itu. Tapi 1 jam kemudian, suamiku menelpon dengan panik menangis penuh penyesalan. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma obat dan pembersih lantai yang menyengat sudah menjadi kawan akrab bagi Sadira selama 7 hari terakhir. Di dalam kamar perawatan yang sunyi, ia duduk di samping tempat tidur Gilang, putra kecilnya yang baru saja melewati masa kritis. Sadira merapikan letak hijabnya yang sedikit berantakan karena ia hampir tidak pernah meninggalkan ruangan itu untuk beristirahat dengan layak. Matanya yang sembab menatap wajah Gilang yang mulai merona, sebuah pemandangan yang sangat ia syukuri setelah seminggu penuh ketakutan. Selama 7 hari itu, Sadira melewati malam-malam yang panjang sendirian tanpa kehadiran suaminya, Raffi. Berkali-kali ia mengirimkan pesan dan menelepon. Namun Raffi selalu beralasan sedang mengurus proyek besar yang tidak bisa ditinggalkan. Sadira mencoba untuk tetap berprasangka baik, meskipun hatinya mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia teringat bagaimana Raffi belakangan ini sangat menjaga jarak dan lebih sering marah jika ditanya soal pekerjaan. Pintu kamar terbuka perlahan, dan seorang dokter masuk untuk melakukan pemeriksaan terakhir. Dokter itu tersenyum melihat perkembangan kesehatan Gilang yang sangat pesat. Dokter mengatakan bahwa kondisi fisik Gilang sudah sangat stabil dan sudah diperbolehkan untuk pulang hari ini. Mendengar kabar itu, beban yang menghimpit dada Sadira seolah terangkat seketika. Ia segera mengucapkan terima kasih kepada dokter dan mulai mengemasi barang-barang mereka ke dalam tas besar. Sadira mengambil telepon genggamnya dengan tangan gemetar karena rasa bahagia. Ia segera menghubungi nomor Raffi, berharap suaminya kali ini akan menunjukkan sedikit rasa peduli untuk menjemput anak kandungnya sendiri. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya suara berat dan dingin Raffi menyapa di seberang sana. Sadira berusaha mengatur napasnya agar suaranya tidak terdengar terlalu emosional. "Mas Raffi, dokter baru saja memberikan izin untuk Gilang pulang hari ini," kata Sadira dengan nada lembut. "Aku sedang merapikan baju dan barang-barang kami. Mas bisa jemput kami sekarang? Aku tidak membawa banyak uang tunai untuk membayar kendaraan umum, dan barang bawaan kami cukup berat untuk dibawa sambil menggendong Gilang." Ada keheningan sejenak di seberang telepon sebelum Raffi mendengus dengan nada yang sangat tidak menyenangkan. Raffi menjawab dengan suara yang terburu-buru dan terdengar sangat kesal. Dia mengatakan bahwa jadwalnya sangat padat hari ini dan tidak ada waktu untuk bolak-balik ke rumah sakit. Namun, setelah Sadira memohon sedikit lebih lama, Raffi akhirnya setuju untuk lewat di depan rumah sakit saat dia pergi ke kantor, dengan syarat Sadira dan Gilang sudah harus siap di lobi. Raffi tidak ingin membuang waktu 1 menit pun untuk menunggu mereka. Sadira mengiyakan dengan cepat, takut suaminya berubah pikiran. Setelah menyelesaikan semua administrasi dan memastikan tidak ada barang yang tertinggal, Sadira menggendong Gilang yang masih terlihat sedikit lemas. Ia berjalan perlahan menyusuri lorong rumah sakit menuju lobi utama di lantai bawah. Di dalam lift, Sadira terus meyakinkan Gilang bahwa sebentar lagi mereka akan sampai di rumah dan bisa bermain kembali. Sesampainya di lobi, Sadira duduk di kursi tunggu yang menghadap ke arah jalan masuk kendaraan. Ia memperhatikan setiap mobil yang lewat dengan penuh harapan. Sambil menunggu, mata Sadira tidak sengaja menatap pantulan pada kaca besar yang ada di samping lobi. Kaca itu memantulkan pemandangan jalan di depan gedung dengan sangat jelas. Sebuah mobil yang sangat ia kenali berhenti tepat di depan pintu masuk. Itu adalah mobil milik Raffi. Sadira bersiap untuk berdiri dan mendekat ke arah pintu, namun gerakannya terhenti seketika saat ia melihat apa yang terjadi di dalam mobil tersebut. Melalui pantulan kaca yang tidak tertutup tirai, Sadira melihat kaca jendela mobil Raffi terbuka sedikit. Di dalam sana, Raffi tidak sendirian. Seorang wanita duduk di kursi penumpang depan dengan penampilan yang sangat rapi dan mewah. Sadira melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana wanita itu menyentuh lengan Raffi dengan mesra. Puncaknya, wanita itu mendekatkan wajahnya dan mencium pipi Raffi sebelum kemudian ia menunduk seolah ingin bersembunyi dari pandangan orang-orang di lobi. Jantung Sadira terasa berhenti berdetak saat itu juga. Dunianya seolah runtuh melihat pengkhianatan yang terpampang nyata di depan matanya.
Selama seminggu ia berjuang sendirian di rumah sakit demi nyawa anak mereka. Ternyata suaminya sedang bersenang-senang dengan wanita lain. Sadira menarik napas dalam-dalam, mencoba menekan amarah dan rasa sakit yang luar biasa demi tidak menakuti Gilang. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat, menyadari bahwa kehidupan rumah tangganya selama ini hanyalah sebuah kepalsuan yang sangat menyakitkan. Sadira melangkah keluar dari pintu lobi menuju mobil Raffi yang masih berhenti di sana dengan mesin yang menyala. Ia menggendong Gilang erat-erat, mencoba menyembunyikan getaran di tubuhnya. Saat ia sampai di samping mobil, ia berharap Raffi akan turun dan membantu membukakan pintu atau setidaknya menanyakan kabar anak mereka. Namun, Raffi tetap duduk di kursi kemudi tanpa menoleh sedikit pun. Ia hanya menurunkan kaca jendela mobilnya sedikit, hanya cukup untuk mengeluarkan tangannya. Wajah Raffi terlihat sangat penuh kebencian dan jijik saat menatap istri dan anaknya. Tidak ada kata sambutan yang hangat atau rasa lega karena anaknya sudah sembuh. Raffi justru mengeluarkan selembar uang Rp20.000 yang sudah lecek dari sakunya dan melemparkannya begitu saja ke arah wajah Sadira. Uang itu melayang sebelum jatuh ke lantai semen yang dingin di dekat kaki Sadira. Pulang sendiri naik ojek, kata Raffi dengan nada yang sangat tajam dan menusuk. Aku tidak mau mobilku ikut kena sial karena membawa anak penyakitan sepertinya. Aku punya urusan penting yang jauh lebih berharga daripada mengantar kalian. Cepat ambil uang itu dan minggir dari jalanku. Sadira tertegun mendengar kata-kata yang keluar dari mulut laki-laki yang selama ini ia anggap sebagai pelindungnya. Kata sial yang diucapkan Raffi seolah menjadi belati yang mengoyak sisa-sisa rasa hormat Sadira kepada suaminya. Ia melihat ke arah Gilang yang mulai ketakutan karena nada suara ayahnya yang kasar. Sadira tidak mengeluarkan air mata sedikit pun. Rasa sedihnya kini telah berubah menjadi sebuah tekad yang sangat dingin. Ia membungkuk perlahan, mengambil uang Rp20.000 itu, lalu berdiri tegak kembali dengan tatapan mata yang sangat tajam menusuk ke arah Raffi. Tanpa mengucapkan satu patah kata pun, ia melangkah mundur memberi jalan. Raffi langsung menginjak gas dengan kencang, meninggalkan asap kendaraan yang menyesakkan dada di depan Sadira. Setelah mobil itu menghilang dari pandangan, Sadira tidak segera mencari kendaraan umum seperti yang diperintahkan suaminya. Ia berjalan kembali ke sudut lobi yang lebih sepi dan duduk di sana. Ia merogoh saku tasnya dan mengeluarkan sebuah telepon genggam yang berbeda dari yang biasanya ia gunakan. Itu adalah telepon yang selama ini ia rahasiakan dari Raffi, yang berisi kontak-kontak penting peninggalan almarhum ayahnya. Selama ini Sadira memilih untuk menjadi istri yang berbakti dan membiarkan Raffi mengelola semua kekayaan keluarga yang sebenarnya adalah miliknya sepenuhnya. Namun, setelah penghinaan hari ini, Sadira sadar bahwa kebaikannya tidak pernah dihargai. Ia segera menekan sebuah nomor dan menunggu panggilan itu terhubung. Di seberang sana, seseorang menjawab dengan suara yang sangat sopan dan penuh rasa hormat. Itu adalah Dodi, seorang pengacara kepercayaan keluarga besarnya sejak dulu. "Halo, pengacara Dodi, ini saya, Sadira," ucapnya dengan suara yang tenang namun sangat tegas. "Saya ingin Anda bergerak sekarang juga. Tolong bekukan semua rekening pribadi dan rekening perusahaan yang saat ini berada di bawah kendali Raffi. Saya juga ingin Anda menarik kembali semua izin penggunaan fasilitas kantor dan aset rumah atas nama ayah saya. Pastikan hari ini juga dia tidak bisa mengakses sepeser pun uang dari bisnis keluarga saya. Saya sudah memiliki bukti-bukti yang cukup untuk menunjukkan penyalahgunaan wewenang dan perselingkuhan yang dia lakukan." Dodi di seberang sana terdengar sangat siap dan mengatakan bahwa semua dokumen sudah ia siapkan sejak Sadira memberikan instruksi awal beberapa hari yang lalu saat ia mulai curiga di rumah sakit. Dodi berjanji bahwa dalam waktu kurang dari 1 jam, semua akses keuangan Raffi akan lumpuh total. Sadira mengucapkan terima kasih lalu mematikan sambungan telepon tersebut. Sadira menatap uang Rp20.000 di tangannya. Ia tahu bahwa ini adalah titik balik dalam hidupnya. Ia tidak akan lagi menjadi wanita yang lemah dan hanya menurut pada perintah suami yang tidak tahu diri. Ia segera menelepon sopir pribadi keluarganya yang selama ini ia perintahkan untuk tetap berada di rumah utama. Dalam waktu singkat, sebuah mobil besar yang sangat nyaman sampai di depan lobi rumah sakit. Sopir itu turun dengan sangat hormat, membukakan pintu, dan membantu membawakan semua tas Sadira. Sadira masuk ke dalam mobil dengan tenang, mendudukkan Gilang di kursi yang empuk, dan meminta sopirnya untuk berangkat menuju sebuah apartemen mewah yang sudah lama ia beli atas namanya sendiri tanpa sepengetahuan Raffi. Di dalam mobil, Sadira menatap keluar jendela, membayangkan apa yang akan dialami Raffi saat pria itu menyadari bahwa semua kemewahan yang ia nikmati selama ini akan hilang dalam sekejap karena kesombongannya sendiri. Ia telah menyiapkan sebuah permainan panjang yang akan memastikan Raffi mendapatkan pelajaran paling berharga dalam hidupnya.
Perjalanan menuju tempat tinggal baru mereka terasa sangat menenangkan bagi Sadira. Duduk di kursi penumpang yang luas dan sangat empuk, ia bisa melihat Gilang akhirnya tertidur pulas dengan wajah yang jauh lebih damai dibandingkan saat berada di ranjang perawatan. Gedung hunian bertingkat mewah yang menjadi tujuan mereka adalah salah satu properti rahasia yang ia beli menggunakan keuntungan dari saham pribadinya. Raffi tidak pernah tahu-menahu tentang properti bernilai tinggi ini, karena selama bertahun-tahun laki-laki itu terlalu sibuk menumpuk kekayaan perusahaan yang ia pikir adalah miliknya seutuhnya secara mutlak. Mobil perlahan berhenti di ruang bawah tanah khusus yang hanya bisa diakses oleh penghuni tingkat utama. Sopir pribadi mereka segera turun dengan sigap untuk membukakan pintu dan membawakan semua barang bawaan. Sadira menggendong Gilang dengan penuh kehati-hatian, melangkah dengan tenang menuju lift pribadi yang langsung terhubung ke lantai paling atas gedung tersebut. Begitu pintu besi itu terbuka, mereka langsung disambut oleh ruangan yang sangat luas, bersih, dan beraroma bunga melati yang sangat menenangkan saraf yang tegang. Sadira melangkah masuk dan segera merebahkan Gilang di atas ranjang kamar tidur utama yang telah disiapkan dengan sangat sempurna oleh asisten rumah tangganya sejak pagi hari. Ia menyelimuti putra kesayangannya dengan selimut tebal yang sangat lembut, memastikan suhu ruangan cukup hangat dan nyaman agar Gilang bisa beristirahat dengan maksimal setelah 1 minggu penuh berada di ruang perawatan yang dingin dan berbau obat tajam. Setelah memastikan putranya tertidur pulas tanpa gangguan, Sadira berjalan dengan langkah ringan menuju dapur yang terlihat sangat bersih dan rapi. Peralatan memasak kelas atas tersusun pada tempatnya. Ia bermaksud membuatkan bubur kaldu hangat agar saat Gilang terbangun nanti, perut putranya tidak kosong dan mendapatkan gizi yang baik untuk pemulihan. Sambil mengaduk kaldu ayam yang mulai mendidih di atas kompor, pikiran Sadira kembali mengembara pada rentetan kejadian menyakitkan di lobi rumah sakit tadi. Ia mengingat kembali dengan sangat jelas bagaimana lembaran uang 20.000 itu dilemparkan tepat ke arah wajahnya. Uang lecek itu kini ia letakkan dengan rapi di atas meja dapur marmer sebagai pengingat abadi akan seberapa rendah suaminya menilai harga diri keluarga mereka. Sadira sama sekali tidak menangis. Air matanya sudah habis menguap sejak lama bersamaan dengan rasa cintanya kepada Raffi yang telah mati rasa. Sekarang yang tersisa di dalam dadanya hanyalah tekad baja yang sangat kuat untuk mengambil kembali semua hak putranya dan menghancurkan laki-laki pengkhianat itu, hingga ke titik terendah dalam hidupnya. Tepat ketika gelembung udara mulai muncul dari bubur di dalam panci, telepon genggam utama miliknya tiba-tiba berdering dengan suara yang sangat nyaring, memecah keheningan ruangan luas yang damai itu. Sadira mematikan api kompor perlahan, lalu mencuci tangannya hingga bersih sebelum mengambil telepon tersebut. Layar telepon genggamnya menampilkan nama Raffi dengan huruf besar. Sadira menatap layar bercahaya itu selama beberapa detik dengan tatapan yang sepenuhnya kosong dan dingin. Ia sengaja membiarkan panggilan itu terus berdering hingga hampir terputus secara otomatis. Baru kemudian ia menggeser tombol hijau dan menempelkan benda pipi itu ke telinganya dengan gerakan santai. "Halo," ucap Sadira dengan suara yang sangat singkat dan tenang, membiarkan pihak di seberang sana yang berbicara lebih dulu untuk menjelaskan kepentingannya. Tidak ada sapaan hangat seorang istri atau pertanyaan basa-basi tentang pekerjaan. Namun, balasan yang terdengar dari seberang telepon bukanlah suara arogan dan menyebalkan yang membentaknya seperti 1 jam yang lalu di depan gedung perawatan. Terdengar suara tarikan napas yang sangat tersengal-sengal, rintihan kesakitan yang sangat dalam, disusul oleh tangisan seorang laki-laki yang terdengar begitu histeris, hancur, dan sangat menyedihkan. Di latar belakang panggilan suara itu, Sadira bisa mendengar dengan sangat jelas suara sirine ambulans yang meraung-raung memekakan telinga, suara klakson kendaraan yang bersahut-sahutan dengan panik, dan teriakan banyak orang yang sedang berkerumun memberi aba-aba. Sadira tetap memilih untuk diam, berdiri mematung di samping meja dapurnya yang bersih, menunggu suaminya menjelaskan sendiri malapetaka apa yang sedang terjadi. Keheningan Sadira yang terasa seperti es justru membuat kepanikan Raffi di seberang sana semakin menjadi-jadi dan tidak terkendali. "Sadira, tolong aku. Sadira, tolong aku, kumohon dengan sangat," jerit Raffi dengan suara yang sangat serak, parau, dan bergetar hebat menahan rasa sakit. Tangisannya pecah terdengar sangat memilukan seperti anak kecil yang ketakutan. "Mobilku hancur bertabrakan. Ibu, kakiku terjepit parah di dalam kendaraan yang sudah ringsek tidak berbentuk ini. Tulangku rasanya patah semua. Aku sama sekali tidak bisa menggerakkan kakiku. Darahku mengalir deras sekali menetes ke aspal. Sadira, tolong aku segera." Mendengar rintihan suaminya yang penuh penderitaan, wajah Sadira tetap datar tanpa ekspresi. Tidak ada sebersit pun rasa iba atau keinginan untuk menolong yang muncul di dalam hatinya yang sudah membeku. Ia hanya mendengarkan ocehan ketakutan suaminya persis, seperti mendengarkan berita cuaca di televisi yang tidak penting baginya.
Raffi terus saja meracau tanpa henti. Sama sekali tidak mempedulikan kebisuan istrinya yang terasa ganjil. Ia membeberkan semua aib dan penderitaan yang baru saja menimpanya tanpa bisa ditahan lagi oleh rasa malunya. Indah kabur. Sadira. Indah kabur membawa koper, kita pergi dari sini. Lanjut Raffi di sela-sela tangisannya yang semakin keras menggema. Koper itu berisi semua uang tunai perusahaan yang baru saja aku cairkan pagi ini. Dia meninggalkanku begitu saja terjebak di dalam mobil yang asapnya sudah mengepul dan hampir terbakar. Saat terjadi tabrakan keras tadi, dia bisa selamat karena menggunakan sabuk pengaman dan pelindung benturan terbuka sempurna ke arahnya. Tapi dia justru mengambil koper harta itu dan berlari kencang meninggalkanku yang sekarat. Dan yang paling parah dari semua ini, Sadira, polisi yang datang untuk mengamankan jalan malah menemukan bungkusan aneh yang mencurigakan di dalam sisa barang di bagasi mobilku yang ringsek. Polisi mengatakan mereka menemukan obat terlarang dalam jumlah banyak milik Indah. Mereka mengira barang haram itu adalah milikku sepenuhnya karena surat mobil ini murni atas namaku. Tolong aku, ibu dari anakku. Hubungi pengacara Dodi sekarang juga detik ini. Bawa dia kemari. Selamatkan aku dari tuduhan polisi ini dan tolong bayarkan semua biaya perawatanku di rumah sakit. Raffi memohon dengan suara yang sangat putus asa, seolah lupa 100% dengan kelakuan kasarnya beberapa saat yang lalu saat mengusir keluarganya di depan lobi. Sadira menarik napas panjang dan menghembuskannya secara perlahan. Ia mengambil uang 20.000 yang lecek dari atas meja dapurnya, meremasnya pelan di antara jari-jarinya yang lentik. Bibirnya melengkung membentuk senyuman tipis yang sangat dingin dan penuh perhitungan. Ia sengaja membiarkan Raffi selesai meratap panjang lebar, memastikan laki-laki itu menuangkan seluruh ketakutannya hingga tidak tersisa lagi. Setelah suara Raffi perlahan mereda dan berganti menjadi isakan lirih yang sangat memelas meminta belas kasihan, Sadira baru membuka suaranya. Nada bicaranya sangat datar, namun tajam bagaikan sebilah belati yang menyayat tepat membelah jantung Raffi. Indah yang duduk menempel bersamamu di dalam mobil saat kamu melempariku uang di lobi tadi, Mas? Tanya Sadira dengan sangat tenang dan tanpa sedikitpun emosi yang meledak-ledak. Pertanyaan itu terdengar sangat sederhana di telinga orang lain, namun dampaknya sungguh luar biasa bagi pihak yang mendengarnya. Di seberang telepon, suara isakan Raffi berhenti seketika secara tiba-tiba. Hening total menyelimuti sambungan tersebut. Hanya tersisa suara bising sirine di latar belakang yang masih terus berbunyi. Raffi seolah tiba-tiba lupa bagaimana cara bernapas dengan benar. Jantungnya berdetak sangat kencang menyadari makna yang sangat dalam dari pertanyaan singkat istrinya tersebut. Laki-laki itu akhirnya menyadari kebenaran yang menamparnya kuat-kuat bahwa istrinya, wanita yang selalu ia anggap lemah, penurut, dan mudah dibodohi selama ini, ternyata sudah mengetahui semua perselingkuhannya sejak awal mereka bertemu di lobi. Sadira melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Sadira tahu tentang keberadaan Indah. Dan yang paling menakutkan bagi mental Raffi saat ini adalah kenyataan bahwa Sadira sama sekali tidak terdengar terkejut, marah, atau menangis cemburu, melainkan terdengar sangat terlampau tenang. Ketenangan yang menandakan dengan jelas bahwa semua penderitaan rentetan kejadian yang sedang dialami Raffi saat ini bukanlah sebuah kebetulan dari takdir, melainkan sebuah rencana balasan yang sudah berjalan. Tanpa bersedia membuang waktu menunggu Raffi memberikan jawaban terbata-bata atas pertanyaannya, Sadira langsung menekan tombol merah di layarnya, memutuskan panggilan telepon itu secara sepihak dengan tegas. Ia meletakkan telepon genggamnya kembali ke atas meja marmer, lalu melanjutkan langkahnya menuju kamar dengan perasaan sangat lega untuk melihat keadaan Gilang, membiarkan Raffi hancur sendirian ditelan penyesalan yang sudah sangat terlambat untuk diperbaiki. Waktu mundur menceritakan kejadian tepat 1 jam yang lalu. Hanya selang beberapa menit setelah Raffi menginjak pedal gas mobilnya meninggalkan Sadira dan Gilang mematung di lobi rumah sakit. Di dalam ruang kemudi kendaraan mewahnya yang sejuk, Raffi tertawa terbahak-bahak merasa sangat puas sambil menepuk kemudi berulang kali. Ia merasa sangat di atas angin karena berhasil merendahkan harga diri istrinya di tempat umum dan melepaskan tanggung jawab beratnya sebagai seorang ayah dari anak yang sakit. Di kursi penumpang tepat di sebelahnya, duduk Indah, wanita licik yang selama ini menjadi simpanan gelapnya di belakang keluarga. Indah ikut tersenyum lebar melihat perlakuan kasar dan tidak berperasaan Raffi kepada istri sahnya sendiri. Wanita itu merasa kedudukannya jauh lebih istimewa dan diutamakan dibandingkan Sadira yang hanya dianggap seperti debu kotoran oleh suaminya sendiri. Mereka berdua saat itu sedang dalam perjalanan menuju sebuah tempat penyimpanan rahasia untuk mengambil koper berukuran besar yang berisi uang tunai dalam jumlah yang sangat fantastis. Selama beberapa hari terakhir saat istrinya sibuk menangis di ruang perawatan, Raffi telah diam-diam mencairkan hampir seluruh dana segar dari kas perusahaan besar warisan keluarga Sadira.
Ia memindahkan semua uang tersebut ke dalam bentuk tunai fisik dengan alasan palsu kepada bagian keuangan bahwa ada pembayaran proyek rahasia yang sangat mendesak. Padahal niat buruknya yang sebenarnya adalah membawa kabur semua harta melimpah itu dan memulai hidup baru yang mewah bersama Indah jauh di luar negeri. Kamu yakin sekali istrimu yang penurut itu tidak akan curiga kalau tiba-tiba uang di brankas perusahaan kosong melompong tidak tersisa? Tanya Indah sambil terus mematut diri dan merapikan rambutnya di depan kaca pelindung matahari bagian penumpang. Suaranya terdengar sangat manja namun penuh dengan kelicikan yang mendalam. Wanita itu sama sekali tidak tahu apa-apa soal menjalankan bisnis perputaran uang. Jawab Raffi dengan nada yang sangat menyombongkan diri. Dia hanya tahu cara mengurus anak di rumah dan membersihkan perabotan dapur. Selama bertahun-tahun pernikahan kami, aku yang membesarkan nama perusahaan itu dengan keringatku. Jadi sangat wajar kalau sekarang aku mengambil apa yang menurutku menjadi hakku. Lagi pula, jauh sebelum dia menyadari ada uang yang hilang dari laporan bulanan, kita berdua sudah berada nyaman di dalam pesawat terbang menuju tempat yang tidak akan pernah bisa dia lacak atau jangkau. Kita akan hidup bergelimang harta selamanya tanpa beban keluarga. Indah tertawa sangat riang mendengar janji manis penuh kepalsuan itu. Namun, tawa kebahagiaan mereka rupanya tidak berlangsung cukup lama. Saat mobil besar itu terpaksa berhenti karena lampu pengatur lalu lintas menyala merah, Raffi bermaksud mentransfer sejumlah kecil sisa uang dari rekening utamanya ke sebuah rekening penyimpanan di luar negeri yang baru saja ia buat semalam. Ia membuka aplikasi perbankan digital di layar telepon genggamnya dengan santai, namun wajahnya langsung memucat seputih kertas saat matanya melihat keterangan di layar. Tertera sebuah peringatan berhuruf tebal menyala yang menyatakan dengan tegas bahwa rekeningnya telah diblokir secara permanen oleh pihak bank terkait atas perintah otoritas. Rasa panik mulai merayap naik ke dadanya dengan cepat. Raffi segera mencoba membuka tabungan rekening perusahaannya. Hasilnya ternyata sama buruknya. Semua akses pintu keuangannya tertutup sangat rapat tanpa meninggalkan sisa satu celah pun. Tangannya mulai bergetar hebat tidak terkendali. Tiba-tiba saja ia teringat kembali pada tatapan tajam nan dingin Sadira saat membungkuk memungut uang lecek di lantai lobi tadi. Tatapan istrinya itu sama sekali tidak memancarkan ketakutan, kelemahan, atau kesedihan seorang istri yang dibuang, melainkan memancarkan sebuah ancaman mematikan yang sangat nyata dan terencana. Ada apa sebenarnya, Mas? Kenapa wajahmu tiba-tiba pucat dan berkeringat dingin sekali? Tanya Indah yang mulai menyadari perubahan sikap Raffi yang mendadak menegang ketakutan. Rekeningku diblokir pihak bank. Semuanya ditutup. Rekening pribadiku, rekening besar perusahaan, bahkan semua kartu kredit belanjaku sama sekali tidak bisa digunakan lagi. Teriak Raffi sambil memukul setir mobil dengan pukulan sangat keras berulang kali. Urat-urat tegang di lehernya menonjol keluar karena amarah dan kepanikan luar biasa yang saling bercampur aduk menghancurkan pikirannya. Pasti ini semua adalah perbuatan Sadira. Wanita itu ternyata diam-diam bekerja sama dengan pengacara tua keluarganya di belakang punggungku. Kita berdua harus segera bergerak secepat mungkin mengambil koper uang tunai fisik di tempat persembunyian sebelum mereka mengirim orang suruhan untuk menyita bangunan itu. Raffi langsung menginjak pedal gas dalam-dalam hingga menyentuh lantai mobil, mengabaikan lampu lalu lintas yang masih menyala merah terang. Kendaraannya melaju dengan kecepatan sangat tinggi, membelah jalanan raya yang kebetulan sedang cukup padat oleh kendaraan lain. Ia nekat menyalip kendaraan lain dari berbagai sisi dengan sangat sembrono dan berbahaya, membuat banyak pengemudi lain marah dan membunyikan klakson panjang bersahut-sahutan. Pikirannya benar-benar kacau balau tidak bisa berpikir jernih. Ia sama sekali tidak bisa membayangkan harus hidup jatuh miskin setelah bertahun-tahun terbiasa menikmati kemewahan tiada tara. Indah di kursi sebelahnya terus berpegangan erat pada sabuk pengaman yang melintang di dadanya. Berteriak ketakutan menyuruh Raffi memelankan laju kendaraan yang membahayakan nyawa mereka. Namun laki-laki yang sedang kerasukan keserakahan itu sama sekali tidak peduli pada peringatan tersebut. Matanya memerah liar menatap lurus ke arah jalanan di depan. Pikirannya hanya terfokus pada koper berisi uang kertas yang kini menjadi satu-satunya harapan mereka berdua untuk bertahan hidup di luar negeri. Namun, hukuman karma bekerja jauh lebih cepat dan akurat dari yang pernah mereka bayangkan di benak mereka. Saat mobil mewah itu melaju kencang melewati persimpangan jalan yang sangat besar, Raffi tetap bermaksud menerobos paksa lampu merah lagi karena merasa jalanan di depannya terlihat sedikit kosong. Tanpa ia sadari dari arah pandang berlawanan, sebuah kendaraan truk muatan berat melaju dengan kecepatan konstan melintasi persimpangan tersebut, karena lampu di jalurnya sudah menunjukkan warna hijau terang. Raffi terkejut bukan kepalang saat menyadari badan besi truk raksasa itu tiba-tiba saja menutupi seluruh pandangan jalannya. Ia refleks menginjak rem sekuat tenaga sambil berusaha membanting setir kemudi ke arah pinggir, membuat ban mobil mewahnya berdecit sangat keras bergesekan tajam dengan aspal jalan. Namun,
Jarak kedua kendaraan itu sudah terlampau sangat dekat untuk bisa dihindari. Mobil pelarian Raffi menabrak keras sisi badan truk dengan suara benturan yang sangat mengerikan. Suara logam tebal yang beradu hancur dan serpihan kaca jendela yang pecah berhamburan ke segala arah memecah keramaian jalan raya seketika. Bagian depan mobil kebanggaan Raffi hancur lebur secara total. Ringsek mendesak ke dalam hingga menjepit kedua kakinya dengan sangat kuat di bawah tumpukan mesin. Raffi mengerang mengeluarkan suara kesakitan yang luar biasa dari tenggorokannya. Darah segar mengalir deras dari luka di dahi dan kedua kakinya yang terus terjepit lempengan logam tajam. Dengan sisa tenaga yang ada ia menoleh ke arah samping, melihat keadaan Indah yang ternyata sama sekali tidak mengalami luka parah karena posisi tabrakan fatal berada di sisi kanan pengemudi, ditambah perlindungan bantal udara penyelamat yang mengembang sangat sempurna melindungi wajah wanita itu. Indah hanya terbatuk-batuk menyingkirkan serpihan debu dan asap mesin yang mulai mengepul menyesakkan di dalam kabin kendaraan. Wanita itu mendorong membuka pintu mobil yang sedikit penyok dengan susah payah dan akhirnya berhasil keluar berdiri di atas aspal. Indah, tolong aku cepat, kedua kakiku terjepit parah. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Rintih Raffi sambil mengulurkan tangannya yang bersimbah darah segar ke arah wanita pujaannya itu. Indah menatap wajah hancur Raffi dengan pandangan yang sangat sulit diartikan maknanya. Ia justru melongo ke bagian belakang mobil yang kebetulan sudah terbuka paksa karena tekanan benturan. Melihat koper besar yang mereka tuju ternyata sudah lebih dulu dipindahkan Raffi ke bagian bagasi sebelum menjemputnya di tempat pertemuan. Koper berharga itu terlempar setengah keluar dan sedikit terbuka resletingnya, memperlihatkan tumpukan lembaran uang tunai bernilai tinggi di dalamnya. Mata Indah mendadak berbinar penuh dengan keserakahan yang membutakan. Ia mengabaikan semua rintihan pilu Raffi dan langsung berlari melangkah mendekati menuju koper penuh uang tersebut. Maafkan aku, Mas Raffi. Aku sama sekali tidak mau ikut ditangkap polisi lalu lintas dan aku tidak mau membuang waktuku mengurus orang cacat fisik sepertimu. Uang banyak ini lebih baik aku bawa pergi sendiri. Anggap saja ini semua adalah bayaran lunas atas waktuku melayanimu selama ini. Ucap Indah dengan nada sangat dingin, kejam, dan tanpa sedikit pun belas kasihan tersisa. Indah, jangan tinggalkan aku di sini. Kumohon kembali. Jerit Raffi semakin histeris bercampur ketakutan. Menyadari sepenuhnya bahwa wanita yang selama ini ia puja mati-matian ternyata memiliki sifat yang jauh lebih buruk dari iblis. Indah hanya menoleh sekilas ke arahnya, menyeringai dengan sangat sinis, lalu langsung berlari sekencang-kencangnya menjauh dari lokasi tabrakan beruntun tersebut, menghilang cepat di tengah kerumunan banyak orang yang mulai berdatangan mendekat. Tidak berselang lama setelah kejadian itu, suara bising sirine mobil polisi dan kendaraan ambulans memecah kerumunan penonton. Beberapa petugas medis berseragam segera bertindak cepat menggunakan alat berat pemotong logam untuk mengeluarkan tubuh lemas Raffi yang sudah setengah sadar, karena terlalu banyak kehilangan cairan darah. Di saat yang bersamaan terjadi, pihak kepolisian yang sedang memeriksa teliti isi kendaraan yang ringsek itu tidak sengaja menemukan sebuah bungkusan rapat yang terjatuh dari tas pribadi milik Indah yang tertinggal. Saat dibuka, bungkusan itu rupanya berisi tumpukan obat terlarang dalam jumlah yang sangat banyak dan melanggar hukum. Karena surat kepemilikan mobil itu tertulis murni atas nama Raffi dan Indah sudah berhasil melarikan diri tak berjejak, komandan polisi di lokasi langsung menjadikan Raffi sebagai tersangka utama kepemilikan barang haram tersebut. Raffi menangis sejadi-jadinya meratapi nasib saat tubuhnya dinaikkan perlahan ke atas ranjang tandu roda. Penderitaannya terasa sudah mencapai puncak kehancuran, hingga sayup-sayup ia mendengar salah satu petugas medis berteriak memberi perintah darurat kepada sopir. Pendarahan di kakinya terlalu parah untuk ditahan. Kita tidak punya banyak waktu tersisa di jalan. Bawa dia menuju rumah sakit Harapan sekarang juga. Itu satu-satunya rumah sakit besar terdekat dari lokasi kita. Teriak petugas medis tersebut dengan suara lantang. Mata Raffi membelalak sangat ngeri mendengar nama tempat itu. Rumah Sakit Harapan. Itu adalah nama fasilitas kesehatan yang sama persis tempat ia membuang Sadira dan Gilang tanpa ampun hanya dalam waktu kurang dari 1 jam yang lalu. Ia kini dibawa kembali ke titik tempat awal ia menyombongkan diri. Namun dengan kondisi yang jauh lebih menyedihkan dan hina daripada seorang pengemis jalanan. Hukuman karma nyata telah menjemput kesombongannya dengan cara yang paling brutal dan tidak terbayangkan. Suasana di dalam apartemen mewah itu sangat tenang, berbanding terbalik dengan kekacauan yang sedang dialami Raffi di jalan raya. Sadira berdiri di depan jendela besar yang menampilkan pemandangan kota dari ketinggian. Ia baru saja selesai menyuapi Gilang yang kini sudah kembali ceria dan sedang asyik bermain dengan mainan kayu di atas karpet bulu yang sangat tebal. Sadira menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Hijabnya terpasang rapi, membingkai wajahnya yang kini terlihat jauh lebih tegar dan penuh wibawa. Selama bertahun-tahun, ia memilih untuk berada di balik layar,
membiarkan suaminya mengambil semua panggung dan pujian atas keberhasilan perusahaan yang sebenarnya adalah warisan murni dari almarhum ayahnya. Raffi hanyalah seorang pria yang ia angkat derajatnya, diberikan posisi sebagai direktur utama hanya karena Sadira ingin memiliki waktu lebih banyak untuk mengurus dan membesarkan Gilang dengan tangannya sendiri. Namun, kebaikan hatinya justru dibalas dengan pengkhianatan yang sangat rendah dan tidak berperasaan. Pintu apartemen terbuka perlahan setelah sebuah kode keamanan ditekan. Masuklah seorang pria parubaya yang mengenakan setelan jas sangat rapi, membawa sebuah koper kecil dan beberapa map kertas yang terlihat sangat tebal. Pria itu adalah Dodi, pengacara yang sudah mengabdi pada keluarga Sadira selama puluhan tahun. Dodi membungkuk hormat kepada Sadira sebelum meletakkan semua dokumen itu di atas meja makan yang terbuat dari kayu jati kualitas terbaik. Sadira menghampiri meja tersebut dan duduk dengan anggun. Matanya langsung tertuju pada tumpukan bukti yang sudah berhasil dikumpulkan oleh tim penyelidik swasta yang ia sewa selama 7 hari kemarin. Selama ia berada di rumah sakit menjaga Gilang, Sadira tidak hanya diam meratapi nasib. Ia bergerak dengan sangat senyap, memantau setiap pergerakan Raffi melalui data transaksi perusahaan dan laporan dari lapangan. Semua sudah sesuai dengan instruksi Anda, Ibu Sadira, ucap Dodi sambil membuka salah satu map yang berisi rincian penyelewengan dana. Raffi telah melakukan pencairan dana secara besar-besaran dalam kurun waktu 3 hari terakhir. Ia mengalihkan aset-aset cair perusahaan ke dalam bentuk uang tunai fisik dengan alasan yang sepenuhnya dikarang. Ia juga mencoba menjual beberapa aset properti milik keluarga Anda secara di bawah tangan, namun beruntung semua akta asli masih berada di bawah pengamanan ketat kantor hukum saya. Saat ini, semua akses perbankannya sudah saya tutup total atas dasar laporan dugaan penggelapan jabatan yang kita ajukan pagi tadi. Sadira membolak-balik kertas-kertas tersebut dengan jari yang sangat tenang. Ia melihat foto-foto Raffi yang sedang bermesraan dengan indah di berbagai tempat mewah, termasuk saat mereka merencanakan pelarian ini. Ada rasa perih yang sempat melintas di hatinya, namun segera ia tepis dengan logika yang dingin. Ia ingat betul bagaimana ayahnya dulu membangun bisnis ini dari nol dengan tetesan keringat dan kejujuran yang luar biasa. Ayahnya selalu berpesan agar ia tidak pernah membiarkan orang lain merusak kehormatan keluarga, siapapun itu. Dan sekarang, suaminya sendirilah yang mencoba merobek kehormatan tersebut demi seorang wanita simpanan yang hanya menginginkan harta benda. Lalu bagaimana dengan wanita itu? Indah? Tanya Sadira dengan suara yang sangat stabil. Tidak ada nada cemburu di dalamnya, hanya sebuah nada penuh perhitungan. Penyelidik kami melaporkan bahwa Indah sedang menuju bandara sekarang. Ibu, jawab Dodi dengan nada yang sama seriusnya. Ia berhasil melarikan diri dari lokasi kecelakaan dengan membawa koper yang ia duga berisi uang tunai hasil jarahan Raffi. Ia tidak tahu bahwa semua pergerakan mereka di gudang penyimpanan tadi malam sudah terpantau. Raffi mengira dia sudah sangat pintar dengan memindahkan uang ke dalam koper itu sendirian, tanpa tahu bahwa orang kepercayaan Anda yang bekerja di bagian logistik gudang sudah melakukan sesuatu pada isinya. Sadira tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung arti kemenangan yang sudah di depan mata. Raffi selalu menganggapku sebagai istri yang tidak tahu apa-apa soal dunia luar. Dia pikir kecerdasanku hilang begitu saja setelah aku memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Dia lupa bahwa akulah yang mengajarinya cara membaca laporan keuangan saat dia baru saja mulai bekerja di kantor ayahku dulu. Wanita itu pasti merasa sangat menang sekarang, tambah Dodi sambil menyerahkan sebuah tablet elektronik yang menampilkan pelacakan lokasi secara langsung dari telepon genggam milik Indah yang sudah berhasil disadap. Ia menuju terminal keberangkatan internasional. Ia bernapas dengan lega karena mengira sudah meninggalkan semua masalah di belakangnya, termasuk pria yang ia sebut sebagai kekasihnya yang kini sedang sekarat di jalan raya. Biarkan dia merasa di atas awan untuk beberapa saat lagi, kata Sadira sambil berdiri dan berjalan menuju meja tempat Gilang bermain. Ia mengelus kepala anaknya dengan penuh kasih sayang. Aku ingin dia merasakan kehancuran di tempat yang paling ia banggakan, yaitu di depan banyak orang. Aku ingin dia tahu bahwa uang yang ia rebut dengan cara menghancurkan kebahagiaan anakku bukanlah kunci menuju kebebasan, melainkan pintu menuju ruang tahanan yang gelap. Dialog di antara mereka berlanjut membicarakan strategi pemulihan nama baik perusahaan. Sadira memerintahkan Dodi untuk segera melakukan rapat umum pemegang saham darurat dan mengumumkan pemecatan Raffi secara tidak hormat karena pelanggaran kode etik dan tindak pidana penggelapan. Ia tidak akan memberi celah sedikit pun bagi Raffi untuk bisa kembali menyentuh dunia bisnis dimanapun. Sadira juga menyiapkan kompensasi bagi para karyawan yang sempat dirugikan oleh kebijakan sepihak Raffi selama beberapa bulan terakhir. Di matanya, membersihkan perusahaan jauh lebih penting daripada sekadar membalas dendam pribadi.
Ia ingin perusahaan ayahnya kembali suci dari tangan-tangan kotor pengkhianat. Apakah Anda ingin saya menyiapkan pengawalan untuk Anda pergi ke rumah sakit melihat kondisi Raffi? Tanya Dodi dengan nada hati-hati. Tidak perlu sekarang, jawab Sadira tegas. Biarkan dia merasakan dinginnya lantai rumah sakit tanpa jaminan biaya dari siapapun. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak berdaya. Persis seperti saat dia meninggalkan aku dan Gilang di lobi tanpa peduli apakah kami punya biaya untuk pulang atau tidak. Aku akan datang saat dia sudah benar-benar menyadari bahwa dunia yang ia bangun dengan kebohongan telah runtuh sepenuhnya. Sadira kemudian menutup map-map di atas meja dengan sekali gerakan yang sangat mantap. Ia merasa beban bertahun-tahun yang ia simpan dalam diam kini perlahan-lahan mulai terangkat. Ia sudah siap untuk mengambil alih kembali kendali hidupnya dan perusahaan besar milik keluarganya. Malam itu, di bawah cahaya lampu kristal yang mewah, Sadira bukan lagi seorang istri yang tertindas, melainkan seorang pemimpin yang baru saja bangun dari tidur panjangnya untuk menyingkirkan segala duri yang menghalangi jalan masa depan putra tercintanya. Gedung bandara yang megah itu dipenuhi oleh hiruk-pikuk manusia yang ingin bepergian ke berbagai belahan dunia. Di tengah keramaian itu, Indah berjalan dengan langkah yang sangat terburu-buru, mencoba terlihat tenang meskipun jantungnya berdegup kencang karena rasa takut dan semangat yang bercampur menjadi satu. Ia mengenakan pakaian yang terlihat sangat mahal dan kacamata hitam besar untuk menutupi wajahnya. Tangannya menggenggam erat gagang koper berukuran besar yang terasa sangat berat. Koper itu, di matanya, adalah tiket menuju kehidupan baru yang bergelimang kemewahan di luar negeri, tanpa perlu lagi bersembunyi sebagai orang ketiga. Ia tidak memikirkan nasib Raffi sedikit pun. Baginya, pria itu sudah tidak berguna lagi setelah hartanya berhasil ia ambil dan fisiknya hancur akibat kecelakaan tadi. Indah sampai di depan pintu pemeriksaan keamanan pertama. Ia mengangkat koper itu ke atas ban berjalan mesin pemindai dengan napas yang sedikit tersengal. Petugas keamanan yang berjaga di sana menatapnya dengan tatapan biasa. Namun Indah merasa semua orang sedang memperhatikannya. Saat koper itu melewati mesin pemindai, petugas yang memperhatikan monitor tiba-tiba mengerutkan kening. Ia memberikan isyarat kepada rekannya untuk menghentikan pergerakan ban berjalan. Indah mulai merasa tidak nyaman. Tangannya yang tersembunyi di dalam saku mulai berkeringat dingin. "Permisi, Nona. Ada barang yang perlu kami periksa lebih lanjut di dalam koper Anda," ucap seorang petugas pria dengan nada yang sangat formal namun tegas. "Ada apa ya?" "Itu hanya berisi pakaian dan keperluan pribadi saya. Saya sedang terburu-buru mengejar jadwal penerbangan saya," jawab Indah dengan nada suara yang sengaja ditinggikan untuk menutupi rasa gugupnya. Ia mencoba bersikap angkuh, berharap petugas itu akan merasa terintimidasi dan membiarkannya lewat begitu saja. "Kami melihat ada tumpukan kertas dalam jumlah yang sangat banyak dan beberapa benda padat yang mencurigakan di dalamnya. Sesuai prosedur, kami harus membukanya di hadapan Anda. Silakan ikut saya ke meja pemeriksaan," kata petugas itu tanpa terpengaruh sedikit pun oleh sikap angkuh Indah. Beberapa orang yang sedang mengantre di belakang Indah mulai berbisik-bisik, membuat wanita itu semakin merasa terpojok. Ia terpaksa melangkah mengikuti petugas menuju sebuah meja panjang di sisi ruang pemeriksaan. Di sana, sudah berdiri dua orang petugas kepolisian bandara yang tampak sedang menunggu instruksi. Indah meletakkan kopernya di atas meja dengan kasar, mencoba menunjukkan bahwa ia sangat keberatan dengan pemeriksaan ini. "Buka sekarang, Nona, atau kami yang akan membukanya secara paksa," perintah salah satu polisi dengan suara yang lebih berat. Indah menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Ia yakin isinya adalah uang tunai jutaan dolar yang ia lihat sekilas di dalam bagasi mobil tadi. Ia berpikir bahwa memiliki banyak uang tunai bukanlah sebuah kejahatan selama ia bisa memberikan alasan yang masuk akal. Dengan tangan yang sedikit bergetar, ia mulai memutar kode kunci kombinasi koper tersebut dan menarik resletingnya hingga terbuka sepenuhnya. Penutup koper itu terbuka lebar, dan dalam sekejap, wajah Indah yang tadi penuh dengan keangkuhan berubah menjadi pucat pasi dan dipenuhi oleh rasa tidak percaya yang amat sangat. Di hadapan semua orang yang menyaksikan, koper itu tidak memancarkan warna hijau dari lembaran uang berharga. Isinya hanyalah tumpukan kertas koran bekas yang dipotong-potong rapi dengan ukuran menyerupai uang kertas. Di atas tumpukan kertas koran itu, terdapat puluhan lembar foto yang tercetak dengan sangat jelas. Foto-foto tersebut menampilkan wajah Indah dan Raffi saat mereka sedang bersama, termasuk foto-foto saat mereka merencanakan penggelapan dana perusahaan di sebuah restoran. Namun yang paling mengejutkan adalah adanya selembar surat resmi dari kepolisian yang bertuliskan perintah penangkapan atas nama Indah dengan tuduhan pencurian aset perusahaan dan keterlibatan dalam sindikat obat terlarang. "Apa-apaan ini? Ini bukan milikku,"
Aku dijebak. Aku sama sekali tidak tahu isinya seperti ini. Teriak Indah dengan histeris hingga suaranya melengking memenuhi aula bandara. Ia mencoba mendorong koper itu menjauh, seolah benda itu adalah api yang sedang membakar kulitnya. Namun, petugas kepolisian dengan sigap langsung memegang kedua tangannya. Nona, selain kertas-kertas ini, kami juga menemukan barang bukti lain yang Anda tinggalkan di lokasi kecelakaan. Dan di bagian bawah koper ini, terdapat kompartemen rahasia yang berisi bungkusan obat terlarang yang identik dengan yang ditemukan di mobil saudara Raffi. Ucap petugas polisi tersebut sambil mengeluarkan sebuah bungkusan bening yang berisi serbuk putih dari bagian bawah koper. Indah terbelalak. Ia menyadari bahwa Sadira tidak hanya mengambil kembali uangnya, tapi juga telah menaruh umpan mematikan di dalam koper yang ia curi. Tidak, ini semua jebakan Sadira. Wanita berhijab itu yang melakukannya. Kalian harus menangkapnya, bukan aku. Teriak Indah sambil meronta-ronta dengan tenaga yang masih ada. Ia benar-benar kehilangan kendali diri. Harga dirinya hancur berantakan di hadapan puluhan mata penumpang lain yang kini merekam kejadian itu menggunakan telepon genggam mereka. Anda memiliki hak untuk diam. Semua yang Anda katakan akan digunakan sebagai bukti di pengadilan. Sekarang, silakan ikut kami ke kantor pengamanan, kata polisi itu sambil memasangkan borgol besi yang dingin ke kedua pergelangan tangan Indah. Suara klik dari borgol itu terdengar seperti suara vonis akhir bagi semua rencana besar Indah. Wanita yang tadinya merasa sangat cantik dan berkuasa itu kini diseret berjalan melewati kerumunan orang. Kacamata hitamnya jatuh ke lantai dan terinjak oleh langkah kaki petugas, menampakkan matanya yang kini dipenuhi air mata kemarahan dan keputusasaan. Ia teringat kembali pada senyuman tipis Sadira yang ia lihat di lobi rumah sakit beberapa saat lalu. Ia baru menyadari sekarang bahwa senyuman itu bukanlah senyuman kekalahan, melainkan senyuman seorang pemenang yang sedang menyaksikan mangsanya masuk ke dalam lubang perangkap yang sudah digali dengan sangat rapi. Indah kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa alih-alih terbang menuju kebebasan di luar negeri, ia justru akan dibawa menuju sel penjara yang sempit dan pengap, tempat di mana ia akan menghabiskan waktu bertahun-tahun merenungi keserakahannya yang telah menghancurkan hidupnya sendiri. Koper yang ia pikir berisi masa depan yang cerah ternyata hanyalah sebuah peti mati bagi ambisi kotornya. Di tengah isak tangisnya yang mulai pecah, Indah hanya bisa merutuki hari di mana ia memutuskan untuk mengusik kehidupan Sadira dan keluarganya. Pintu bandara yang seharusnya membawanya terbang kini tertutup rapat, digantikan oleh pintu mobil polisi yang dingin dan tidak memiliki jendela untuk melarikan diri. Semua kemewahan yang ia impikan lenyap seketika, menyisakan kehinaan yang akan melekat pada namanya selamanya. Kerumunan orang di bandara perlahan kembali pada aktivitas mereka, melupakan drama singkat yang baru saja terjadi, sementara Indah dibawa pergi menuju kegelapan yang telah ia ciptakan sendiri dengan tangannya. Suasana ruang gawat darurat terasa sangat mencekam dan penuh dengan kepanikan yang luar biasa. Raffi terbaring lemas di atas ranjang pendorong rumah sakit dengan selang medis menancap di berbagai bagian tubuhnya yang penuh luka memar. Rasa sakit yang teramat sangat menjalar dari kedua kakinya yang hancur tergencet badan kendaraan berat tadi. Pandangannya mengabur, dipenuhi oleh kilatan lampu ruangan yang terlalu terang dan bayangan para tenaga medis yang berlarian ke sana kemari untuk menstabilkan detak jantungnya yang berantakan. Sesekali ia mengerang dengan suara parau, memanggil nama siapa saja yang bisa ia ingat untuk menghentikan rasa sakit yang seakan merobek setiap inci daging dan tulangnya. Bau cairan antiseptik dan darah segar bercampur menjadi satu, menciptakan udara yang sangat mual untuk dihirup. Di tengah kesadaran yang timbul tenggelam itu, Raffi masih terus berharap bahwa semua ini hanyalah sebuah mimpi buruk semata dan ia akan segera terbangun di ranjang empuk rumah mewahnya dengan segala kekuasaan yang ia miliki sebagai seorang petinggi perusahaan. Seorang dokter bedah senior datang menghampiri ranjang perawatannya dengan raut wajah yang sangat tegang dan serius. Dokter itu memeriksa lembaran hasil pemindaian tulang yang baru saja keluar dari mesin pencetak. Tanpa membuang banyak waktu berbasa-basi, dokter tersebut menunduk dan mendekatkan wajahnya ke arah telinga Raffi agar suaranya bisa terdengar di tengah kebisingan alat medis. Dokter itu menjelaskan dengan nada yang sangat datar namun membawa berita yang paling menghancurkan bagi hidup Raffi. Tulang di kedua kaki Raffi remuk redam hingga ke bagian paha. Aliran darahnya telah terhenti total akibat kerusakan pembuluh darah utama, dan jaringan ototnya mulai mengalami kematian sel dengan sangat cepat. Tidak ada jalan keluar lain untuk menyelamatkan nyawa Raffi dari penyebaran infeksi mematikan selain dengan melakukan tindakan pemotongan kedua kakinya malam ini juga secara darurat. Raffi membelalakan matanya lebar-lebar mendengar penjelasan tersebut. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat itu juga. Ia menggelengkan kepalanya dengan sekuat tenaga, menolak keras vonis dokter yang akan menjadikannya seorang laki-laki cacat seumur hidup. Tidak, tolong jangan potong kakiku, dokter.
Lakukan apa saja. Pasang pen besi termahal. Panggil dokter spesialis dari luar negeri. Aku akan bayar berapapun biayanya. Aku orang kaya. Aku punya banyak uang. Teriak Raffi dengan sisa suaranya yang pecah dan bergetar hebat menahan isak tangis keputusasaan. Bapak Raffi, ini bukan masalah uang. Kondisi fisik Bapak sudah sangat kritis dan kita berpacu dengan waktu. Jika kita menunda operasi ini lebih lama lagi, infeksi kotoran dari jalan raya akan menjalar langsung ke jantung dan otak Bapak, yang berarti nyawa Bapak tidak akan tertolong lagi. Jelas dokter itu dengan tegas. Sama sekali tidak terpengaruh oleh iming-iming harta yang diteriakkan oleh pasien di hadapannya. Di saat Raffi masih meronta menolak kenyataan pahit itu, seorang petugas administrasi rumah sakit datang menghampiri perawat yang bertugas mencatat data pasien. Petugas administrasi itu membawa mesin pembayaran nirkabel dan setumpuk formulir persetujuan tindakan medis. Ia menjelaskan bahwa pihak rumah sakit membutuhkan persetujuan keluarga atau jaminan pembayaran uang muka dalam jumlah ratusan juta untuk segera membuka ruang operasi bedah besar dan menyiapkan kantong darah dalam jumlah banyak. Petugas itu meminta kartu identitas dan kartu jaminan kesehatan dari dompet Raffi yang berhasil diselamatkan dari lokasi kejadian. Raffi dengan napas tersengal-sengal menyuruh perawat mengambil kartu pembayaran tanpa batas miliknya di dalam dompet kulit tersebut. Ia merasa sedikit lega karena yakin kekayaannya masih bisa menyelesaikan masalah pendaftaran ini dengan cepat. Namun, kelegaan itu hanya bertahan selama beberapa detik saja sebelum petugas administrasi menggelengkan kepalanya dengan wajah penuh penyesalan. Maaf, Bapak Raffi, semua kartu pembayaran Anda ditolak oleh pihak perbankan. Keterangan di mesin ini menyebutkan bahwa semua rekening Anda sedang dalam status dibekukan dan tidak bisa digunakan untuk transaksi apapun. Kami juga sudah mencoba menghubungi saluran bantuan khusus di kartu ini, dan mereka mengonfirmasi bahwa atas perintah hukum, seluruh akses dana Anda ditutup secara menyeluruh mulai hari ini. Jelas petugas administrasi itu sambil mengembalikan kartu-kartu yang kini sama sekali tidak berharga itu ke atas meja dorong. Itu sama sekali tidak mungkin. Coba gesek sekali lagi. Atau telepon langsung bagian keuangan kantor pusat perusahaanku sekarang juga. Katakan pada mereka direktur utama sedang sekarat di sini dan butuh dana cepat. Bentak Raffi dengan dada yang naik turun dengan sangat cepat. Perawat yang bertugas di sana menatap Raffi dengan pandangan yang penuh rasa iba sekaligus prihatin melihat sikap arogansinya yang masih tersisa. Kami sudah mencoba menelepon nomor kantor yang tertera di kartu nama Bapak. Pihak penerima telepon di sana justru mengatakan bahwa Bapak sudah tidak lagi menjabat sebagai direktur utama dan perusahaan menolak memberikan jaminan pengobatan apapun atas nama Bapak karena ada kasus hukum yang sedang berjalan. Jawaban perawat itu bagaikan palu godam raksasa yang menghantam kepala Raffi dengan sangat keras, hingga ia tidak bisa berpikir lagi. Semua perkataan indah di dalam mobil tadi ternyata benar-benar terjadi nyata. Sadira telah mengambil alih semua harta kekayaannya, memblokir setiap jalan keluarnya, dan menjadikannya seorang gembel dalam waktu kurang dari 1 hari. Ia kini berbaring di rumah sakit yang sama persis dengan tempat putranya dirawat beberapa hari lalu. Tempat di mana ia dengan sangat sombong membuang istri dan anaknya dengan selembar uang lecek. Rasa sakit di kakinya kini tidak sebanding dengan rasa sakit di dadanya menyadari kebodohan dan kesombongannya sendiri yang telah membawanya pada kehancuran mutlak. Di tengah keputusasaan yang menggelapkan pikirannya, Raffi tiba-tiba teringat pada satu-satunya orang yang mungkin masih memiliki secercah belas kasihan kepadanya. Tolong hubungi istri saya. Namanya Sadira. Mohon Raffi dengan suara yang kini berubah menjadi rintihan yang sangat menyedihkan dan penuh air mata. Telepon nomor pribadinya. Katakan padanya aku minta maaf atas semua kesalahanku. Katakan padanya aku sedang sekarat dan butuh tanda tangannya untuk operasi ini. Dia wanita yang baik. Dia pasti akan datang menyelamatkanku. Tolonglah. Perawat itu mengangguk pelan dan berjalan menjauh untuk mencoba menghubungi nomor yang diberikan Raffi. Waktu berjalan terasa sangat lambat dan menyiksa bagi laki-laki yang sedang menahan rasa sakit tak tertahankan itu. Setiap detik yang berlalu seolah menggerogoti sisa umurnya. Ia terus memanjatkan doa-doa yang selama ini ia lupakan, berharap Sadira akan muncul dari balik pintu gawat darurat dengan wajah penuh kekhawatiran seperti yang selalu wanita itu tunjukkan setiap kali ia pulang bekerja dengan wajah lelah. Namun harapan hanyalah tinggal harapan kosong. Beberapa saat kemudian, perawat itu kembali mendekati ranjang perawatan. Bukan dengan membawa kabar kedatangan sang istri, melainkan membawa sebuah amplop coklat tebal berlogo firma hukum milik Dodi. Istri Anda tidak mengangkat telepon panggilan dari kami, Pak. Namun, beberapa menit yang lalu, ada seorang kurir pengantar dokumen yang menitipkan amplop ini di bagian pendaftaran depan. Kurir itu bilang ini adalah titipan khusus dari Ibu Sadira untuk diserahkan langsung ke tangan Bapak Raffi sesegera mungkin.
Ucap perawat itu sambil meletakkan amplop tersebut ke atas dada Raffi yang masih naik turun menahan sakit. Dengan tangan yang sangat bergetar dan dipenuhi bercak darah mengering, Raffi merobek pinggiran amplop itu perlahan-lahan. Matanya menyapu deretan kata di atas beberapa lembar kertas berlogo resmi. Kertas pertama adalah surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani oleh Sadira dengan materai lengkap, menuntut perpisahan secara mutlak dan pencabutan seluruh hak asuh anak. Kertas kedua adalah salinan surat pemberhentian tidak hormat dari jajaran petinggi perusahaan dengan alasan penggelapan dana dan pencemaran nama baik. Dan yang paling menghancurkan dari semua isi amplop itu adalah sebuah benda terakhir yang jatuh merosot dari sela-sela kertas ke atas selimut putihnya. Selembar uang Rp20.000 yang sangat lecek, lusuh, dan kotor. Itu adalah uang yang sama persis yang ia lemparkan ke wajah Sadira di lobi rumah sakit beberapa jam yang lalu. Uang itu seakan menertawakan semua kesombongan dan keangkuhan Raffi. Air mata penyesalan mengalir deras dari sudut matanya, membasahi bantal perawatannya. Ia menangis meraung-raung menyadari bahwa uang Rp20.000 itu adalah satu-satunya harta benda yang dikembalikan Sadira kepadanya. Dan lembaran lecek itu sama sekali tidak akan pernah cukup untuk membayar biaya pemotongan kakinya malam ini. Waktu terus bergulir menelan semua peristiwa pahit itu ke dalam catatan masa lalu. 2 tahun berlalu dengan sangat cepat membawa perubahan besar bagi setiap jalan hidup manusia. Gilang kini tumbuh menjadi anak laki-laki yang sangat ceria, lincah, dan memiliki fisik yang sangat sehat tanpa pernah mengeluhkan rasa sakit lagi. Ia sudah mulai bersekolah dan memiliki banyak teman yang menyayangi kepribadiannya yang ramah. Sementara itu, Sadira telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin bisnis yang sangat tangguh dan tidak tertandingi. Berbekal ilmu yang diajarkan almarhum ayahnya, Sadira berhasil membawa perusahaan keluarga tersebut bangkit dari keterpurukan, menutup semua celah kejahatan masa lalu, dan melipat gandakan keuntungan hingga membuat namanya disegani oleh seluruh relasi kerja. Sadira memberikan kehidupan yang sangat layak, damai, dan penuh kasih sayang bagi putranya, membangun benteng pelindung yang sangat kuat agar tidak ada satu orang pun yang bisa menyakiti keluarga kecilnya lagi. Di belahan tempat yang sangat berbeda, kebebasan hanyalah sebuah kata tanpa makna bagi Raffi. Laki-laki yang dulunya sangat dipuja dan ditakuti oleh para bawahannya itu kini harus menghabiskan seluruh sisa usianya di dalam bangunan tahanan dengan tembok tinggi dan jeruji besi yang sangat dingin. Pengadilan telah menjatuhkan hukuman kurungan bertahun-tahun lamanya atas berbagai kejahatan berat, mulai dari penggelapan dana pemegang saham dalam jumlah besar, hingga tuduhan kepemilikan obat terlarang yang ditemukan di lokasi kecelakaan. Indah, sang wanita pujaan hati yang mengkhianatinya, juga berada di dalam bangunan tahanan wanita dengan kondisi mental yang dikabarkan mulai terganggu karena tidak sanggup menerima kenyataan hidup yang sangat keras dan jauh dari kemewahan. Raffi tidak bisa berjalan lagi karena kedua kakinya telah diamputasi secara total pada malam nahas itu. Ia kini sangat bergantung pada kursi roda kusam yang rodanya sering berderit kasar setiap kali digerakkan mengelilingi halaman lapas. Hari itu, suasana ruang kunjungan tahanan terasa sangat lembab dan pengap. Raffi diantar oleh seorang penjaga masuk ke dalam ruangan yang disekat oleh kaca pembatas tebal yang dipenuhi goresan. Jantungnya berdetak sangat kencang ketika ia melihat siapa yang duduk di seberang meja kunjungan tersebut. Sadira duduk di sana dengan postur tubuh yang sangat tegak, memancarkan aura ketenangan dan kehormatan yang tidak pernah Raffi lihat saat mereka masih terikat pernikahan. Sorot mata Sadira sangat datar, tidak memancarkan kebencian namun juga sama sekali tidak memancarkan rasa rindu. Ia hanya menatap wajah Raffi yang kini terlihat sangat tirus, menua lebih cepat dari usianya, dengan rambut yang mulai menipis dan kantung mata yang sangat gelap. "Sadira, kamu datang menjengukku," ucap Raffi dengan suara yang sangat parau dan bergetar, seolah tidak percaya bahwa mantan istrinya masih sudi meluangkan waktu berharga untuk menemuinya di tempat yang paling hina ini. Ia mendekatkan kursi rodanya hingga menyentuh meja pembatas, menatap mata Sadira dengan penuh permohonan. "Aku datang ke sini bukan untuk bernostalgia atau mengenang masa lalu yang sudah tidak ada artinya," jawab Sadira dengan nada suara yang sangat lugas dan tenang. "Aku hanya ingin memastikan dengan mata kepalaku sendiri bahwa keadilan telah benar-benar ditegakkan dan kamu menerima balasan yang setimpal atas semua penderitaan yang kamu berikan kepada keluargaku." Mendengar kata-kata yang sangat menusuk itu, air mata langsung menggenang di pelupuk mata Raffi. Rasa penyesalan yang selama 2 tahun ini terus menggerogoti kewarasannya perlahan tumpah tidak tertahankan. Ia menyadari betapa bodohnya ia menukar sebuah berlian yang sangat berharga demi sebuah batu kotor di pinggir jalan raya. Ia menukar keluarga yang tulus mencintainya demi keserakahan dunia yang berujung pada kehancuran raganya. "Sadira, tolong maafkan semua kebodohanku. Kumohon dari dasar hatiku yang paling dalam, beri aku kesempatan kedua untuk menebus dosa-dosaku kepada ibu dan anak kita." Tangis Raffi dengan sangat memilukan,
Air matanya membasahi seragam tahanannya yang lusuh. Aku sangat kesepian di sini. Tubuhku rasanya semakin hari semakin lemah dan sering sakit-sakitan. Tolong bawa aku keluar dari tempat ini. Bawa aku kembali ke rumah kita. Aku berjanji akan menjadi ayah yang baik untuk Gilang. Tolong izinkan aku memeluk anakku sekali saja. Sadira terdiam sejenak mendengar permohonan yang terdengar sangat putus asa tersebut. Ia tidak mengalihkan pandangannya sedikit pun dari wajah menyedihkan pria di hadapannya. Ia mengingat kembali setiap detail kejadian kelam saat Gilang menangis ketakutan di lobi rumah sakit karena diusir oleh ayahnya sendiri. Kemarahan masa lalu itu kini telah berubah menjadi sebuah kesimpulan yang sangat ironis dan menyakitkan untuk didengar oleh mantan suaminya. "Kamu tahu, Mas Raffi," ucap Sadira perlahan. Suaranya sangat pelan namun menggema memenuhi ruangan kunjungan yang sunyi itu. "Dulu aku sama sekali tidak pernah bisa mengerti mengapa kamu dengan sangat tega menyebut darah dagingmu sendiri sebagai anak pembawa sial yang berpenyakitan. Aku menahan amarahku saat itu karena ada sebuah kenyataan besar yang tidak pernah sempat aku beritahukan kepadamu akibat kesibukanmu mengurus wanita simpananmu." Raffi menghentikan tangisannya, menatap wajah Sadira dengan kening berkerut karena rasa kebingungan yang tiba-tiba melanda pikirannya. Ia merasakan firasat yang sangat buruk dari ketenangan nada bicara mantan istrinya tersebut. Seminggu sebelum kecelakaan yang menghancurkan kakimu itu terjadi, pihak rumah sakit melakukan pemeriksaan darah menyeluruh kepada seluruh anggota keluarga kita sebagai bagian dari prosedur penyembuhan Gilang, lanjut Sadira tanpa berkedip. Dari hasil pemeriksaan laboratorium itu, dokter justru menemukan sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Dokter mendiagnosismu mengidap sebuah penyakit kelainan darah bawaan yang sangat langka dan berbahaya. Penyakit yang perlahan akan menghancurkan sistem kekebalan tubuhmu jika tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat. Napas Raffi mulai memburu. Dadanya terasa sesak seolah ada batu besar yang tiba-tiba menimpa paru-parunya. Ia memang merasakan kesehatannya terus menurun drastis selama di penjara. Ia sering pingsan tanpa sebab dan luka di bekas potongannya sangat sulit sembuh. "Dan tahukah kamu bagian paling menyedihkan dari cerita penyakitmu itu?" tanya Sadira dengan senyuman yang sangat tipis dan dingin. "Satu-satunya jalan pengobatan untuk menyembuhkan penyakit mematikan di tubuhmu adalah melalui proses pemindahan sumsum tulang yang sangat cocok dengan struktur darahmu. Setelah dicari di berbagai bank donor dunia, dokter mengatakan bahwa satu-satunya kecocokan yang paling sempurna untuk menyelamatkan nyawamu hanyalah berasal dari tubuh anak kandungmu sendiri. Ya, satu-satunya penyelamat hidupmu adalah Gilang. Anak yang dengan sangat menjijikan kamu usir pulang naik ojek dan kamu bayar dengan uang Rp20.000 siang itu." Wajah Raffi langsung berubah memucat seputih kertas saat mendengar kenyataan yang baru saja dijatuhkan seperti bom berkekuatan besar di atas kepalanya. Mulutnya terbuka namun tidak ada satu patah kata pun yang mampu keluar dari tenggorokannya. Matanya membelalak lebar menyiratkan ketakutan luar biasa yang baru pertama kali ia rasakan. Ia menyadari sebuah kebenaran mutlak bahwa kesombongannya saat membuang Gilang di rumah sakit tempo hari sebenarnya adalah momen di mana ia dengan tangannya sendiri telah membuang kunci kehidupan dan masa depan keselamatannya. Kematian kini bukan lagi sekadar ancaman, melainkan tamu yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk menjemputnya di balik jeruji besi ini. Penyesalan yang sesungguhnya baru saja dimulai menghancurkan jiwa Raffi tanpa sisa sedikit pun. Udara di dalam ruang kunjungan tahanan itu tiba-tiba terasa seolah tersedot habis, membuat Raffi kesulitan untuk sekadar menarik napas. Penjelasan Sadira barusan menghantam kesadarannya lebih keras daripada benturan kendaraan truk yang menghancurkan kedua kakinya di jalan raya waktu itu. Fakta medis mengenai penyakit darah langka yang mematikan itu seketika meruntuhkan seluruh sisa pertahanan mental yang ia miliki. Pikirannya melayang mundur pada hari-hari sebelum malapetaka itu terjadi, di mana ia memang sering merasakan kelelahan yang tidak wajar, memar di kulit tanpa sebab yang jelas, dan mimisan yang tiba-tiba. Ia selalu mengabaikan semua pertanda bahaya dari tubuhnya itu, karena terlalu sibuk bersenang-senang menghabiskan uang hasil penggelapan bersama Indah di berbagai tempat hiburan malam mewah. Kini, semua gejala itu telah berkembang menjadi sebuah vonis kematian yang tidak bisa ditawar lagi. Lebih dari sekadar ketakutan akan kematian, kenyataan bahwa Gilang adalah satu-satunya manusia di dunia ini yang memiliki kecocokan sumsum tulang untuk menyelamatkannya adalah hukuman psikologis yang paling menyiksa. Bayangan wajah pucat putranya yang menahan tangis saat ia usir di lobi rumah sakit terus berputar-putar di dalam kepalanya seperti kaset rusak yang tidak bisa dihentikan. Saat itu ia merasa sangat berkuasa. Merasa sebagai seorang pria kaya raya yang berhak membuang anak kandungnya sendiri dengan alasan membawa sial. Namun Sang Pencipta kehidupan telah merancang sebuah keadilan yang sangat sempurna dan tidak terbantahkan. Anak yang ia rendahkan dengan selembar uang lecek itu ternyata adalah pemegang kunci tunggal untuk memperpanjang usia hidupnya.
Raffi menyadari bahwa ia telah memotong tali penyelamatnya sendiri sesaat sebelum ia benar-benar tenggelam ke dalam jurang penderitaan. "Tolong, Sadira, aku mohon padamu, demi Tuhan." Rintih Raffi dengan suara yang sangat menyayat hati. Air matanya membanjiri wajahnya yang sudah terlihat sangat kuyu dan penuh kerutan. Ia berusaha memajukan badannya hingga dadanya menekan meja pembatas kaca, menatap Sadira dengan tatapan memelas yang belum pernah ia tunjukkan seumur hidupnya. "Bawa Gilang ke sini. Minta anak kita mendonorkan sedikit saja sumsum tulangnya untukku. Aku ini ayah kandungnya. Darah dagingku mengalir di dalam tubuhnya. Kamu tidak mungkin sekejam itu membiarkan ayah dari anakmu mati membusuk perlahan di dalam penjara karena penyakit ini. Aku akan melakukan apa saja yang kamu minta. Aku bersedia menjadi pelayanmu seumur hidup jika aku bebas nanti. Asal tolong selamatkan nyawaku sekarang." Sadira duduk mematung dengan wajah tanpa ekspresi, menatap pria yang sedang mengemis nyawa di hadapannya itu dengan perasaan yang benar-benar hampa. Tidak ada lagi rasa benci, tidak ada dendam yang menggebu. Yang ada hanyalah sebuah pemahaman yang sangat jernih bahwa pria ini memang pantas mendapatkan tempat di dasar penderitaan yang paling dalam. Sadira teringat bagaimana perjuangannya membesarkan Gilang sendirian. Malam-malam panjang penuh air mata saat Gilang meregang nyawa menahan sakit tanpa kehadiran seorang ayah. Dan puncaknya adalah penghinaan di depan banyak orang yang menorehkan luka abadi di hati putranya. "Kamu menyebut dirimu ayah?" tanya Sadira dengan nada suara yang sangat dingin dan tajam, membuat Raffi terdiam seketika. Seorang ayah tidak akan pernah meninggalkan anaknya yang sedang bertaruh nyawa di ranjang perawatan hanya untuk bermesraan dengan wanita simpanan. Seorang ayah tidak akan pernah melemparkan uang bernilai rendah ke wajah istri dan anaknya sambil menyebut darah dagingnya sendiri sebagai pembawa sial. "Hubungan darah di antara kamu dan Gilang sudah putus saat kamu menginjak pedal gas dan meninggalkan kami mematung di pinggir jalan hari itu." Raffi tidak bisa menahan rasa putus asanya lagi. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia menggeser tubuhnya dari atas kursi roda kusam tersebut. Tubuhnya yang cacat jatuh berdebum ke lantai semen yang kotor dan lembab. Ia menggunakan kedua tangannya untuk merangkak mendekati sisi meja tempat Sadira duduk, mengabaikan rasa sakit yang luar biasa pada pangkal kakinya yang terpotong. Ia memeluk ujung gaun panjang Sadira dengan sangat erat, menumpahkan air mata dan ingusnya di sana seperti seorang pesakitan yang kehilangan akal sehat. "Kumohon ibu, ampuni aku. Tolong bawa anakku kemari, selamatkan nyawaku. Aku sangat takut mati di tempat yang sepi dan gelap ini." Ratap Raffi meraung-raung, suaranya menggema memantul di dinding-dinding ruang kunjungan, menarik perhatian beberapa narapidana dan penjaga yang ada di sekitar sana. Sadira perlahan berdiri dari kursinya. Ia menunduk menatap Raffi yang sedang memeluk ujung pakaiannya. Ia tidak menarik gaunnya dengan kasar, melainkan melepaskan cengkeraman tangan kotor Raffi dengan sangat tenang namun tegas. Ia melangkah mundur satu langkah, menjauhkan dirinya dari sentuhan pria pengkhianat tersebut. Sadira memasukkan tangannya ke dalam tas, mengambil napas panjang, lalu menatap langsung ke dalam mata Raffi yang memerah karena ketakutan yang teramat sangat. 20.000 yang kamu lempar hari itu adalah harga nyawamu sendiri, Mas. Ucap Sadira dengan setiap suku kata yang ditekan kuat-kuat, memastikan kalimat itu tertanam abadi di dalam ingatan Raffi hingga hembusan napas terakhirnya. Kamu sudah menetapkan harga untuk sebuah kehidupan, dan kamu sudah membayar lunas perbuatanmu. Jangan pernah lagi menyebut nama anakku dengan mulut kotormu. Setelah mengucapkan kalimat penutup tersebut, Sadira membalikan badannya dan melangkah pergi menuju pintu keluar ruang kunjungan tanpa menoleh lagi ke belakang. Ia berjalan dengan langkah yang sangat anggun dan ringan, meninggalkan ruang pengap itu menuju cahaya matahari di luar sana. Sementara di belakangnya, Raffi meronta memukuli lantai semen dengan kedua kepalan tangannya. Laki-laki itu melolong panjang mengeluarkan suara tangisan keputusasaan yang paling mengerikan. Lolongan penyesalan dari jiwa yang telah hancur sepenuhnya, menyadari bahwa nyawanya kini tinggal menghitung bulan dan tidak akan ada satu orang pun di dunia ini yang akan datang menyelamatkannya. Penyesalan itu akan terus membusuk di dalam rongga dadanya, menemaninya setiap malam di balik jeruji besi yang dingin, hingga akhirnya kematian datang menjemputnya dalam keadaan yang paling hina dan kesepian. 2 tahun telah berlalu sejak hari di mana tangisan keputusasaan Raffi menggema di ruang tahanan. Waktu membuktikan bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri menuju kemenangan. Di bawah kepemimpinan Sadira yang sangat cerdas, tegas, dan penuh kehati-hatian, perusahaan warisan almarhum ayahnya kini berkembang pesat melampaui semua pencapaian di masa lalu. Berbagai cabang bisnis baru berhasil dibuka dan menyerap banyak tenaga kerja, membuat nama keluarga Sadira kembali harum di kalangan dunia usaha. Sadira tidak lagi bersembunyi di balik bayang-bayang seorang suami pengkhianat.
Ia kini berdiri tegak sebagai seorang wanita mandiri yang sangat dihormati oleh semua rekan bisnis dan karyawannya. Pengacara Dodi terus mendampinginya sebagai penasihat hukum utama, memastikan semua urusan legal berjalan sempurna tanpa ada celah hukum sedikitpun. Keadilan juga telah menjatuhkan putusan akhirnya kepada orang-orang yang merusak kebahagiaan Sadira di masa lalu. Indah, wanita simpanan yang haus harta itu, dikabarkan telah kehilangan kewarasan akalnya di dalam sel tahanan. Tekanan hidup yang sangat berat, hilangnya semua barang mewah yang ia banggakan, serta siksaan mental dari sesama narapidana membuat jiwanya terguncang hebat. Ia sering terlihat berbicara sendiri di sudut ruangan, meracau tentang koper penuh uang dan tiket pesawat menuju luar negeri yang tidak pernah menjadi kenyataan. Sementara itu, nasib Raffi jauh lebih tragis. 3 bulan yang lalu, penyakit kelainan darah langka itu akhirnya merenggut nyawanya secara perlahan. Raffi menghembuskan napas terakhirnya di ranjang klinik rumah tahanan yang sangat keras dan berbau pesing. Tidak ada satupun kerabat atau teman yang menemaninya di saat-saat terakhir. Ia meninggal dunia dalam kondisi tubuh yang sangat kurus, dipenuhi rasa sakit yang tidak tertahankan, dan terkurung dalam kesepian yang paling mematikan. Hukuman perbuatannya telah ia bayar lunas dengan penderitaan fisik dan batin yang tidak berujung hingga denyut nadinya berhenti berdetak. Hari ini, cuaca pagi terasa sangat cerah dengan hembusan angin yang sejuk. Sadira berdiri di halaman depan bangunan rumah sakit besar yang dulu menjadi tempat Gilang dirawat. Tempat ini adalah saksi bisu dari titik terendah dalam hidupnya. Namun hari ini ia kembali ke tempat yang sama sebagai seorang pemenang yang membawa harapan baru bagi banyak orang. Sadira telah menyisihkan sebagian besar keuntungan pribadinya untuk membangun sebuah bangsal perawatan khusus anak-anak yang memiliki fasilitas paling mutakhir dan eksklusif. Bangunan baru itu didesain dengan sangat ceria, penuh dengan gambar tokoh kartun lucu, dilengkapi taman bermain dalam ruangan, serta peralatan medis terbaik untuk memastikan anak-anak yang sakit mendapatkan perawatan maksimal tanpa merasa ketakutan. Acara peresmian bangsal anak tersebut dihadiri oleh jajaran petinggi rumah sakit, para dokter bedah, perawat, serta puluhan rekan media yang meliput kebaikan hati sang dermawan. Sadira memegang gunting pita dengan senyuman yang sangat tulus. Di sampingnya, berdiri Gilang yang kini sudah tumbuh menjadi anak laki-laki yang sangat tampan, sehat bugar, dan penuh semangat hidup. Mata Gilang berbinar-binar menatap bangunan baru yang terlihat seperti taman hiburan impian anak-anak tersebut. Tidak ada lagi sisa trauma atau kelemahan di wajah putra kesayangan Sadira itu. "Ibu, ayo kita masuk ke dalam sekarang." Gilang mau melihat ruang bermain anak-anak yang baru diresmikan itu. Ajak Gilang sambil menarik lembut tangan ibunya dengan penuh antusias setelah prosesi pemotongan pita selesai dilakukan diiringi tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin. Sadira menatap wajah ceria putranya dan membelai rambut anak itu dengan penuh kasih sayang yang tidak terhingga. "Iya, sayang. Gilang boleh masuk duluan bersama para perawat. Sebentar lagi ibu menyusul. Ibu mau memasukkan sesuatu ke kotak depan sana dulu," jawab Sadira dengan suara yang sangat lembut dan menenangkan. Gilang mengangguk patuh lalu berlari kecil masuk ke dalam ruangan bersama kerumunan dokter dan anak-anak lainnya. Setelah memastikan putranya masuk dengan aman, Sadira melangkah perlahan menuju sudut ruang depan bangunan rumah sakit tersebut. Di sana terdapat sebuah kotak kaca berukuran sedang yang bertuliskan kotak amal untuk panti asuhan dan anak yatim piatu. Sadira berhenti tepat di depan kotak kaca tersebut. Ia membuka resleting tas jinjingnya dan mengeluarkan sebuah benda yang selama 2 tahun ini selalu ia simpan dengan rapi di dalam dompet khususnya. Benda itu adalah selembar uang Rp20.000 yang terlihat sangat lecek, kotor, dan terlipat di banyak bagian. Uang yang menjadi awal mula dari segala badai pembalasan dendam yang ia lakukan dengan sangat bersih tanpa menyentuh kekerasan fisik sedikitpun. Sadira menatap uang lecek itu untuk terakhir kalinya. Semua ingatan tentang suara bentakan Raffi yang kasar, tatapan merendahkan, dan luka batin yang nyaris menghancurkan hatinya kini menguap terbang di bawah angin pagi. Rasa sakit itu telah bermutasi menjadi kekuatan yang mengubah jalan hidupnya menjadi jauh lebih bermakna. Sadira melipat uang tersebut dengan pelan, lalu memasukkannya ke dalam celah sempit di atas kotak amal itu. Lembaran Rp20.000 tersebut jatuh perlahan, bergabung tumpukan uang amal lain yang akan digunakan untuk kebaikan anak-anak yang membutuhkan. Sadira menarik napas panjang, menghirup udara segar yang terasa sangat melegakan di rongga dadanya. Ia tersenyum sangat manis menatap masa depan yang kini terbentang luas dan sangat cerah bagi dirinya dan Gilang. Tidak akan ada lagi air mata kesedihan atau bayang-bayang kelam dari masa lalu yang berani mengusik kedamaian mereka. Sambil merapikan hijabnya yang sedikit tertiup angin, Sadira melangkah anggun menyusul putranya ke dalam bangsal baru tersebut. Saat melewati pintu kaca otomatis yang terbuka perlahan,
Ia bergumam sangat pelan namun penuh dengan kepuasan mutlak. Untuk membuang sial.